Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Safira Nuril Firdaus dari kelas 1B semester 2 Prodi D3 Kebidanan Adbid Geraha Husada Sampang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang panca indera. Tentang alat indera berfungsi untuk mengetahui keadaan luar alat indera yang ada di tubuh kita itu ada 5. Maka sering disebut panca indera: 1. Mata sebagai indera penglihat, 2. Lidah sebagai indera pengecap, 3. Telinga sebagai indera pendengar, 4. Hidung sebagai indera pembau, 5. Kulit sebagai indera perangsang. Yang pertama, mata sebagai indera penglihat. Mata kita itu terdiri dari 3 lapisan. 1. Sklera melindungi bola mata. 2. Kloid terdapat pada pembuluh darah sehingga fungsinya itu menyediakan oksigen dan makanan yang nantinya itu akan diedarkan ke bagian yang lain. Kemudian yang paling dalam itu ada retina. Retina ini merupakan bagian paling penting yang ada pada mata. Karena hal tersebut fungsinya untuk bayangan, nantinya bayangan yang terbentuk akan diteruskan ke saraf mata dan dilanjutkan ke mata. Kemudian bagian depan bagian luar ada karena fungsinya sebagian reseptor atau menerima rangsangan yang masuk. Kemudian akan dilanjutkan ke pupil yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya. Kerja pupil ini dikendalikan oleh iris. Kemudian ada lensa mata berfungsi untuk memfokuskan bayangan agar jatuh di retina. Retina ini merupakan bagian paling penting yang ada pada mata karena hal tersebut fungsinya untuk bayangan. Nantinya bayangan yang tersebut akan diteruskan ke saraf mata dan dilanjutkan ke mata. Kemudian bagian depan, bagian luar, dan ada kornea fungsinya sebagai reseptor atau menerima rangsangan yang masuk. Kemudian akan dilanjutkan ke pupil yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya. Kerja pupil ini dikendalikan oleh iris. Kemudian ada lensa mata berfungsi untuk memfokuskan bayangan agar jatuh di retina. Bulu mata melindungi dari keringat dan kelopak mata melindungi dari benturan. Kedua adalah lidah atau panca indera pengecap. Lidah adalah kumpulan obat-obat sehingga lidah kita itu lentur, dan di dalam lidah kita terdapat tujuan yang disebut papila. Di dalam papila itu sendiri terdapat syaraf yang digunakan sebagian indera pengecap, dan ini merupakan paling ujung. Dapat rasakan manis, bagian depan samping adalah asam. Kemudian yang belakang ada asin, dan yang paling pangkal dapat merasakan pahit. Dan untuk alat indera yang ketiga, telinga. Telinga kita terdiri dari 3 bagian. Ada telinga bagian luar, bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Pada telinga bagian luar ada daun telinga, lubang telinga, di mana keduanya ini berfungsi untuk menerima rangsangan yang masuk dan meneruskannya ke bagian dalam. Kemudian telinga bagian tengah ini terdiri dari gendang telinga dan saluran ekstasiur. Gendang telinga itu menyalurkan getaran suara, tulang pendengar. Kemudian saluran ekstasiur sendiri ini menghubungkan antara telinga tengah dengan kerongkongan. Fungsi dari saluran ini untuk mengatur tekanan udara agar tekanan udara dan telinga bagian luar itu sama. Kemudian telinga bagian luar ada saluran setengah lingkaran sama koklea. Saluran setengah lingkaran ini mengatur keseimbangan. Saluran setengah lingkaran ini mengatur keseimbangan tubuh, dan koklea ini terkenal namanya karena bentuknya
Koklea bagian yang paling peka pada rangsangan suara, kemudian saraf akan meneruskan rangsangan pada otak. Panca indera. Yang keempat adalah hidung atau indera pembau. Di dalam hidung kita ini terdapat rambut hidung dan selaput lendir. Untuk rambut hidung ini berfungsi untuk melembabkan rongga hidung, sedangkan fungsi dari selaput lendir sendiri menyaring debu dan kotoran. Panca indera yang terakhir adalah kulit atau indera perangsang. Di dalam kulit ini sendiri ada epidermis lapisan bagian luar dan ada endodermis lapisan bagian dalam. Pada lapisan ini ada dua kelenjar untuk mengeluarkan keringat dari tubuh yang berhubungan dengan pori-pori, adapun kelenjar minyak fungsinya untuk membasahi rambut. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.